Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Wilda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koefisien binomial. Pernah dengar apa itu koefisien binomial? Koefisien binomial. Sebelum ke sana, kita mau sedikit mengingatkan, kalau kalian punya X plus Y kuadrat, apa kalau kita jabarkan? Ini semuanya harus sudah hafal ya di luar kepala. Jadi ini hasilnya apa? X kuadrat ditambah 2 kali XY ditambah Y kuadrat. Ini koefisiennya adalah 1, 2, 1. Gitu ya. Ketika ini diganti Wilda X plus Y pangkat 3. Jadi apa? X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Oke, sekarang perhatikan, ketika saya punya X plus Y kuadrat, maka ini X-nya kan depan, Y-nya belakang ya. Depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat. Begitu juga ketika X plus Y pangkat 3. Depan pangkat 3 ditambah 3 kali depan kuadrat kali belakang ditambah 3 kali depan belakang kuadrat ditambah belakang pangkat 3. Sekarang perhatikan di sini untuk X-nya pangkatnya 2, 1, 0. Sedangkan pangkat dari Y adalah 0, 1, 2. Ketika kita jumlahkan pangkatnya, semua totalnya pasti 2. Ini 2. Ini 1 tambah 1, 2. Sini juga 2. Pangkatnya pasti selalu 2, sama dengan di sini ya. Nah, begitu juga ini berarti kan, ini 3. Kemudian di suku berikutnya, pangkatnya X turun jadi 2. Kemudian turun lagi jadi 1, sini X pangkat 0 atau 1 ya. Nah, begitu juga dengan Y-nya. Sedangkan Y-nya dari Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Dan jumlah dari semuanya pasti 3. Ini 3. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 3. Jumlahnya pasti 3, sama dengan ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah koefisiennya. Ini 1, ini 2, ini 1. Ini 1, ini 3, ini 3, ini 1. Lah, itu dari mana? Gitu ya. Kalau untuk pangkat dari variabelnya mungkin bisa kita cari kayak tadi. Tapi untuk koefisiennya bagaimana mencarinya? Itu yang akan kita pelajari di sini. Kira-kira bagaimana cara mencari koefisiennya? Yang pertama, kita bisa pakai segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. Nih, masih ingat kan ya? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, ini 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, ini 1. Perhatikan ini ketika pangkatnya 2, maka bentuknya sama kayak ini. 1, 2, 1. Jadi ini untuk pangkatnya 0, ini untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 2, pangkat 3. Berarti kan 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Sehingga ketika kita bisa langsung menentukan tanpa menghitungnya, X plus Y pangkat 4 adalah berapa nilainya? 1, 4, 6, 4, 1. Maka X sama dengan X pangkat 4 ditambah X yang turunnya pangkatnya ya, sehingga pangkat 3 ini Y ditambah koefisiennya nanti ya, ditambah X pangkat 2 Y kuadrat ditambah XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Sekarang kita berapa koefisiennya? 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, ini 6,
4, 1. Maka jawaban dari X plus Y pangkat 4 adalah X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Bisa difahami ya? Oke, sekarang cuma permasalahannya adalah kita akan kesulitan ketika pangkatnya banyak. Ya, kita kan nggak mungkin pakai segitiga Pascal, misalkan pangkatnya ada 11, kita hitung semuanya, kan akan terlalu lama. Oleh karena itu, kita bisa pakai yang lain. Nanti adalah istilahnya rumus binomial Newton. Cuman sebelum itu, tadi kan kita tahu X plus Y pangkat 2 itu apa tadi? X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Sekarang perhatikan untuk ini 1 ya, 1, 2, 1. Untuk 1 perhatikan. Kita bisa, ini kan Y-nya pangkat berapa? Y-nya pangkat 0 ya. Maka, ketika X kuadrat itu, kita mengambil 0 variabel Y dari 2 variabel Y yang tersedia. Di sini kan Y-nya pangkatnya maksimalnya kan 2. Kenapa? Karena di sini 2. Kita ambil 0. Ini kan Y pangkat 0 ya. Bisa kita seperti ini. Nah, sehingga kita 2,0. Kenapa? Karena untuk X kuadrat itu mengambil 0 variabel Y. Y-nya kan pangkat 0. Mengambil 0 variabel Y dari 2 variabel Y yang tersedia. Oh, itu 2 dari mana? 2 dari sini, karena yang tersedia adalah 2, karena pangkatnya 2. Kemudian kenapa kok 0? 0 karena Y-nya pangkat 0, atau bisa juga kita ambil C 2,2. Hasilnya kan sama nanti. Kenapa? Karena pada X kuadrat kita mengambil 2 variabel X. 2 variabel X dari 2 variabel yang tersedia. Dua dari mana? Nah, 2 itu muncul dari mana? Kombinasi 2,1. Kok bisa, Bu? Iya, karena ketika XY itu berarti apa? Mengambil satu variabel. Kita boleh ambil X, boleh ambil Y, ya terserah sama saja. Terserah ambil Y. Kita mengambil satu variabel Y dari 2 variabel, sehingga 2,1. Sehingga satu yang belakang adalah kita mengambil 2 ya. Kita mengambil 2 variabel dari 2 variabel yang tersedia. Bisa dipahami? Jadi kita menggunakan, kalau kita bisa pakai segitiga Pascal, tapi kelemahannya ketika banyak kita akan kesulitan. Oleh karena itu kita bisa pakai kombinasi. Nah, ini nanti ada hubungannya sama binomial Newton. Ya, asal mulanya rumus dari binomial Newton itu dari sini. Jadi 1 itu maksudnya apa? Oh, 1 itu mengambil, ini kan Y pangkat 0, sehingga dari 2 kita ambil 0. Ini dari 2 kita ambil 1. Kenapa? Karena X pangkat Y pangkat 1. Atau boleh juga dari kita lihat dari X-nya. Sama saja. Oke, sehingga kita bawa ke rumus binomial Newton. Jika saya punya X plus Y pangkat N, maka sigma dari
dari X pangkat N min K kali Y pangkat K. Jumlahnya harus sama dengan N ya. Nah, ini K-nya jalan dari 0 sampai N. Atau bisa kita tuliskan kombinasi N0 X pangkat N ditambah N1 X pangkat N-1 kali Y ditambah N2 X pangkat N-2 kali Y kuadrat dan seterusnya sampai N X pangkat 0 ya. Sini tinggal 1 Y pangkat N. Ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Bisa dipahami? Nah, nanti biasanya pertanyaannya tentukan berapa nilai dari konstantanya, maka kita tinggal masukkan ke rumus ini. Kita mencari nilai yang sesuai. Oke. Kalau tadi perlu tentukan X plus tentukan sini ya. Kita seperti ini saja, pangkat 3. Gimana? Sigma dari oh ya, kalau ini min bagaimana Bu? Kalau min itu nanti gini ya. X min Y pangkat N. Min 1 pangkat K kombinasi dari N, K X pangkat N min K Y pangkat K ya. Bedanya ada ini. Min 1 pangkat K-nya. Oke, ini ketika kita punya ini berarti apa rumusnya? Kombinasi 3, K X pangkat 3 min K Y pangkat K. Ya. Oke, ketika K sama dengan 0, maka kombinasi 3, 0. 3 faktorial per 0 faktorial 3 faktorial 1 ya. Kemudian kalau tadi pangkat 3 kita tahu berapa? 1, 3, 3, 1. Kita cek ya sekarang ya. Oke, ketika K-nya sama dengan 1, kombinasi 3, 1. Maka 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya 3. Sama ya. Sekarang kalau K sama dengan 2, kombinasi 3, 2. 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Hasilnya 3. K sama dengan 3. C 3,3. 3 faktorial, 3 faktorial, 0 faktorial. Hasilnya 1. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Sama ya. Nah, kemudian jangan lupa ini ada 2Y sehingga bentuknya beda lagi. Sehingga hasilnya adalah 1 kali X pangkat 3. Oh, ketika kayak 0 ya. Kayak 0 berarti X pangkat 3, Y pangkat 0 ditambah dengan 3. Yang depan X pangkat 2, yang belakang 2Y pangkat 1. Ya. Ditambah dengan 3 lagi, yang depan pangkat 1, yang belakang pangkat 2. 2Y pangkat 2. Ditambah dengan 1 kali depan pangkat 0, Y-nya pangkat, yang belakang pangkat 2Y pangkat 3. Jadi X pangkat 3 ditambah ini 2 kali 3, 6. 6X kuadrat Y ditambah ini 4 kali 3, 12 ya. 12XY kuadrat ditambah 8Y pangkat 3. Oke. Demikian penjelasan tentang binomial Newton atau koefisien binomial. Nanti supaya lebih jelasnya dikasih bulletin beberapa soal, nanti silakan dikerjakan. Insya Allah nanti di akhir dikasih bulletin pembahasannya. Gitu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.